Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan untuk materi UAS, yaitu membuat laporan keuangan dan lain-lain. Nah, untuk yang sudah ada, buka neraca saldonya, buka laporan laba rugi, sheet laporan laba ruginya seperti ini. Nah, kalau belum ada, silahkan tambah sheet di sini ya, tambah sheet di sini. Nanti rename gitu kan. Eh, Tambah sheet, rename jadi LR gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, karena ini sudah ada, jadi kita tambahkan di sini neraca. Nah, kita buka laporan laba rugi, sheet laporan laba rugi. Kemudian buka neraca saldo sekarang. Nah, kita kopikan akun-akun untuk laporan laba rugi dari pendapatan dan beban seperti ini. Di copy saja, kemudian dipaste di laporan laba rugi. Di sini kita paste. Nah, sudah ada. Kemudian untuk nilai-nilai yang ada di sini kita akan coba menggunakan fungsi logika if dan VLOOKUP. Nah, ini ada kolom A, B, C, dan D. Untuk pendapatan usaha kita taruh di kolom D. Kita masukkan rumus logikanya, fungsi logikanya sama dengan if, kurung buka ya, kemudian ke kode akun di sini sama dengan tanda petik 2 kali, koma, tanda petik lagi 2 kali, koma, terus ketik VLOOKUP, kurung buka, ketik lagi kodenya, kemudian koma, buka lagi neraca saldo. Di sini ada tanda seru, kita buang, backspace, koma, kemudian ada baris kelima di sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka ketik 5 untuk nilainya. Tanda kurung 2 kali enter. Nah, sudah masuk untuk pendapatan usaha. Nah, kemudian untuk di beban-beban ini kita sebenarnya tinggal copy saja, tarik ke sini. Nah, kita pindahkan, ini tarik ke sini. Pindahkan ke kolom C. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan buat total ya, jumlah beban atau total beban. Total beban, kita akan menggunakan fungsi sum. Fungsi sum itu adalah sama dengan sum, kurung buka, ini sort dari atas ke sini, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini kita akan pindah ke sini. Dipindahkan, ditarik ke sini. Nah, kemudian kita kasih kotak ataupun kotaknya dihilangkan saja. Nah, garis-garisnya kita hilangkan. Nah, di sini ada laba. Laba sama dengan rumusnya yang atas ya, yang pendapatan dikurangi dengan total beban. Tinggal di enter. Nah, ini labanya. Kita akan buat di bawahnya, di bawah kita klik di sini ya. Nah, kita akan tambahkan garis di sini. Nah, di sini kita akan tambahkan garis yang 2, yang ini. Yang ini ya. Nah, jadi ada tanda seperti ini. Di atasnya kita akan buat di sini judul. Nah, misalkan di sini judulnya PT ABC untuk nama perusahaan. Kemudian di bawahnya ada laporan laba rugi. Di bawahnya untuk periode yang berakhir pada biasanya 31 akhir bulan, akhir periode, misalnya 31 Januari 2020. Kita akan buatkan garis di sini. Seperti ini. Ini adalah laporan laba rugi. Nah, sebelum ke membuat neraca, kita akan memasukkan dulu ini beban-beban yang masih kosong, ada beban gaji, pemeliharaan, kebersihan, beban bunga, beban pajak, supaya penampilannya sedikit tidak kosong seperti ini. Kita masuk ke jurnal. Nah, kita akan coba buatkan transaksi di sini tanggal
17 Januari 2020 misalkan membayar biaya kebersihan. Ya, membayar biaya kebersihan. Bayar biaya kebersihan. Bayar biaya kebersihan, kodenya untuk biaya beban kebersihan adalah 604. Kita klik di sini 604, misalkan nilainya 100.000. Nah, dikeluarkan melalui kas kodenya 101 sebesar 100.000. Nah, untuk selanjutnya kita akan juga catat di sini transaksi 20 Januari 2020 membayar biaya pemeliharaan. Membayar biaya pemeliharaan. Nah, kode biaya pemeliharaan adalah 603. 603. 603 biaya pemeliharaan 150.000, misalkan nilainya 150.000, kelebihan 150.000. Dikeluarkan melalui kas 150.000. Oke. Nah, itu ada lagi kita lihat laba ruginya sekarang. Nah, ini sudah masuk laporan laba rugi. Satu lagi kita masukkan beban gaji ya. Tanggal 25 Januari 2020 membayar gaji karyawan. Ya, kodenya beban gaji adalah 602. 602 beban gaji misalkan 500.000. Kodenya dikeluarkan dari bank misalkan 102 sebesar 500.000. Nah, kita lihat lagi laporan laba ruginya. Nah, ini sudah masuk beban-bebannya. Nah, kemudian setelah kita membuat laporan laba rugi, kita akan membuat neraca. Membuat neraca. Nah, sebenarnya untuk membuat neraca sangat mudah. Ini kita delete aja ya, kita delete. Nah, membuat neraca tinggal copy saja form yang neraca saldo ini ya, copy di sini, klik kanan, move or copy. Di sini create copy, move to end. Ya, move to end, kita akan lihat di sini ada NS2 atau kopiannya, kita buat di sini rename saja neraca. Neraca. Nah, yang tidak termasuk ke dalam akun neraca kita akan hilangkan. Ya, kita akan hilangkan. Yang ini kita buang. Kita delete ya. Nah, kemudian di sini adalah neraca nama perusahaan PT ABC. Kemudian di sini kita buat laporan neraca atau neraca gitu ya. Laporan posisi keuangan di sini neraca. Kemudian di sini periodenya. Kita akan buat periodenya secara otomatis. Caranya ini kita yang dua ya, baris ini sama ini kita buat. Nah, di sini di merger, di sini kita buatkan per. Nah, per, kemudian di sini kita buat alignmentnya di kiri. Nah, untuk di sebelahnya di sini kita masukkan rumus secara otomatis, di mana tanggal ini rumus tanggal ya, di mana setiap ganti tanggal dia akan berubah. Kita masukkan di sini today sama dengan today. Nah, sorry. Today. Fungsi ya, sama dengan ke formula. Di sini ada fungsi date and time. Date and time. Nah, di sini ada date ya.
years-nya oke. Kalau seperti ini ya, kita ke home balik, kemudian ini ada date ya, date long date. Nah, menggunakan long date, oh jangan pakai short date. 31 Januari 2020. Nah, seperti ini untuk membuat neraca. Nah, setelah itu kita akan coba kelompokkan akun-akunnya. Kita klik di sini, insert ya. Di sini kita blok. Di sini kelompoknya adalah aset lancar. Aset lancar. Kita simpan di sebelah sini. Ya, kita simpan di sini. Kemudian kita akan menjumlahkan. Ya, menjumlahkan. Kita insert di sini, klik di sini, klik kanan, insert. Nah, di sini kita akan buat jumlah aset lancar. Nah, kita akan menggunakan fungsi sum. Sama dengan sum kurung buka, ini kita blok dari sini. Terhadap kurung. Ini jumlah untuk aset lancar. Di copy saja untuk yang ke sebelahnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada aset tetap. Kita klik lagi, klik kanan di sini ya. Di hutang, insert. Nah, ini akan kita buat jumlah aset tetap. Ya, jumlah aset tetap. Kita bold. Di sini kita juga akan menggunakan rumus sum. Ada rumus sum, kita shoot. Nah, sudah muncul. Kita kemudian tarik, di copy ya, ditarik atau di copy, Ctrl C, kemudian pas di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini adalah kita akan buat lagi total aset ya. Klik kanan di masih di sini utang usaha, insert. Di sini kita buatkan untuk total asetnya. Ya. Total aset. Seperti itu. Nah, ini total aset. Kemudian menggunakan rumus sama dengan yang jumlah aset lancar ditambah dengan jumlah aset tetap. Enter. Kemudian untuk ke sebelahnya kita copy paste. Nah, kemudian sekarang ini untuk tambah lagi satu ya, insert di sini. Kemudian di sini adalah hutang dan ekuitas judulnya, hutang dan ekuitas. Nah, kita jumlahkan di sini total hutangnya, insert ya. Di sini jumlah total hutang. Jumlah hutang ini juga menggunakan sum. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ekuitas kita gunakan juga sebentar, di sini kita tambahkan laba tahun berjalan, periode berjalan, laba periode berjalan. Kita buatkan di sini laba periode berjalan. Ini disimpan di sini sama dengan ya, sama dengan di sini ketik sama dengan, buka laba rugi, klik di sini. Jadi labanya pindah ke sini sekarang. Nah, setelah itu kita buatkan di sini jumlah ekuitas.
Ini kita merge. Nah, di sini kita menggunakan fungsi sum. Nah, sum dari ekuitas dan laba tahun berjalan. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang ini kita copy ya. Ctrl C, copy ke sebelah sini. Ini sudah kita copy. Kemudian yang hutang, total hutang ini juga kita sudah copy ya tadi. Ya, jumlah hutang yang ini kita copy ke sini atau ditarik atau Ctrl C pas di sini. Nah, seperti itu kita buatkan kotak di sini. Oke, ini sudah kita buat laporan neraca. Nah, kita coba masukkan di jurnal umum sekarang untuk melihat apakah aplikasi ini sudah berjalan sesuai dengan apa rumusnya sudah benar. Untuk hutang usaha misalkan di sini ini masih kosong, kita akan masukkan di jurnal umum. Coba kita akan masuk di jurnal umum. Misalkan tanggal 26 Januari 2020 membeli perlengkapan usaha secara kredit. Di sini di akun debitnya perlengkapan kita lihat perlengkapan 106. Kita lihat jurnal umum di sini perlengkapan kodenya 106. Nilainya misalkan 250.000. Ininya hutang usaha, kode hutang usaha adalah 301. 301 hutang usaha sebesar 250.000. Nah, hutang usaha 250.000. Kita lihat di neracanya. Nah, 250.000 sudah masuk di sini. Ya. Seperti itu. Oke, sampai dengan neraca untuk membuat aplikasi ini lebih menarik, kita akan tambahkan beberapa hal. Misalkan kita tambah sheet ya, kita tambah sheet di sini. Pindahkan sheet 5 ini ke depan. Nah, ini kita akan buatkan rename menu gitu ya. Menu. Nah, di sini kita akan mencoba membuat blok semua ya, Ctrl A, Ctrl A, Ctrl A, kemudian kita kasih warna di sini, misalkan warnanya ya, blue, misalkan seperti ini. Nah, di sini kita buatkan nama perusahaan PT ABC, kemudian di bawahnya misalkan alamatnya Jalan Pramuka 2 nomor 10 Cikondang, Kota Sukabumi. Kemudian di bawahnya kita akan buat misalkan menggunakan www.stypgri.ac.id untuk websitenya. Kita ganti warnanya di sini, warnanya putih, kuning seperti ini. Ini kita blok. Oke, setelah itu kita akan buat di sini menunya adalah di sini ya, menu. Kita buat warna putih, kita blok dengan warna merah seperti ini. Kemudian di sini kita akan buat jurnal umum. Nah, kita akan tarik di sini. Nah, seperti ini. Di sini buku besar. Kemudian ada neraca saldo. Ini ada neraca. Nah, kita buat di sini warnanya warna putih. Kita bold. Setelah itu selain tadi ya kita copy dulu, kemudian paste
Di sini yang belum laba rugi ya. Ini ganti laba rugi. Kemudian di sini ada kode akun. Kemudian ini kita buang, ini kita ganti dengan menu. Kita akan buat ini menjadi sebuah link. Klik kanan di sini, kemudian link di sini ada link, ada link. Nah, masih di aplikasi tadi ya, filenya kita buka, file yang ini. Maaf, kita ganti lagi ya, kita ganti, klik kanan lagi ya, klik kanan, edit linknya. Nah, di sini kan ada browse page, current folder, ini klik di sini, kemudian ini di sini ya, buka flash disk dokumen jurnal umum, klik di sini, oke. Nah, ini kita ganti warna putih lagi. Kemudian yang di buku besar juga kita buatkan link. Klik kanan, link ya. Kemudian di buku besar, oke. Kemudian ini juga kita buat putih lagi. Ini klik kanan juga, buat link. Kemudian ini buku besar, laba rugi ya, laba rugi LR. Klik OK. Kemudian ini kita putihkan lagi. Di neraca juga sama. Neraca klik kanan, kita linkkan ke neraca, kemudian kita putihkan. Di sini juga kode akun, klik kanan, ada link, kemudian ini kode akun ya, kode akun ada di atas, di sini kode. Kemudian di menu ada, kita buat klik kanan link, kemudian ke menu, klik menu, oke. Nah, tadi yang belum ada adalah neraca saldo. Kita buatkan neraca saldo linknya, neraca saldo. Nah, klik kanan di sini, link, kemudian ke neraca saldo NS. Ini, klik OK. Nah, kita sudah mengklik ini. Kita lihat jurnal umum, maka dia akan ke jurnal umum. Kemudian kembali di sini kita akan buatkan link juga. Di sini misalkan ketik di sini ya. Kita kasih tanda merah di sini, kemudian ketik di situ menu. Di situ menu di kanan, kemudian kita akan klik kanan, tambahkan link, kemudian ke menu. Oke. Yang menu ini kita copy ya. Ctrl C, buka di buku besar di sini, di pas di sini Ctrl V, kemudian buka lagi neraca saldo. Di sini kita buatkan juga link ke menu, kemudian ini juga kita buatkan di sini link untuk menu. Kemudian di neraca juga sama, kita akan buatkan link untuk menuju ke menu. Nah, ini kita buat di sini, rapikan ya, merapikan. Sini letaknya rata kiri, ini juga sama, marginnya margin sebelah kiri. Oke, karena waktu juga sebenarnya masih banyak materi yang ingin disampaikan, tapi mohon maaf hanya sampai dengan neraca. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.